Oke, kita langsung aja ya. Judul ini bukan clickbait loh. Anggap aja ini sebuah peringatan serius. Coba bayangin deh, paparan kali ini itu kayak pesan darurat yang dikirim dari masa depan yang dekat banget. Di mana angka di rekening bank Anda, ya itu cuma jadi ilusi, kebohongan statistik yang jujur aja menyakitkan. Nah, perhatiin angka ini baik-baik, 18%. Ini penting banget. Kenapa? Karena sementara angka inflasi resmi kelihatannya ya adem ayem aja, biaya hidup real buat kelas menengah ke atas itu bengkak 18%, cuma dalam setahun. Ini tuh kayak pajak siluman yang nonstop grogotin daya beli kita semua, setiap detik. Kita semua ini sadar atau enggak lagi kejebak dalam apa yang namanya kemakmuran palsu. Jadi gini, Anda mungkin ngerasa kaya karena lihat harga properti naik di atas kertas. Tapi coba deh lihat lagi, kemampuan kita buat beli barang-barang kebutuhan pokok malah makin susah kan? Nah, inilah biang keroknya. Dan kutipan ini, wah bener-bener kena banget. Artinya apa? Setiap rupiah tunai yang Anda pegang, itu nilainya udah nggak bertahan. Malah sebaliknya, nilainya itu lagi membusuk di depan mata kita. Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa kita sampai di titik ini? Ini kan nggak tiba-tiba kejadian. Jawabannya ini adalah akumulasi dari, ya bisa dibilang badai ekonomi yang sempurna. Yuk kita bedah satu-satu penyebabnya. Poin paling pentingnya itu ini. Kita tuh lagi kejepit dari luar dan dari dalam. Dari luar, The Fed di Amerika naikin suku bunga terus. Jadinya modal kabur dari negara kita. Nah, dari dalam negeri, kita kayak nyetak duit buat biayain proyek-proyek raksasa yang imbal hasilnya masih entah kapan. Hasil akhirnya, uang tunai Anda, kekayaan Anda, itu diam-diam pindah tangan ke korporasi dan pemerintah yang utangnya segunung, tanpa kita sadari. Dan semua ini membawa kita ke satu konsep yang krusial banget, namanya krisis informasi asimetris. Gampangnya gini, para pemain besar, para elit keuangan, mereka itu punya akses ke data dan info yang nggak kita, investor retail, punya. Ada kesenjangan informasi yang besar banget. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas banget perbedaannya. Coba lihat. Di satu sisi, investor retail kayak kita masih sibuk ngejar yield, cari-cari imbal hasil dari instrumen yang bahkan kalah sama inflasi. Di sisi lain, para investor elit, wah mereka udah lama pindahin uangnya ke tempat aman, ke aset-aset real, ke emas. Mereka itu lagi main catur, sementara banyak dari kita masih main dam-daman. Beda level permainannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian otopsinya. Kita bakal bedah bareng-bareng model bisnis yang selama ini dipuja-puja, yang katanya masa depan, tapi ternyata ya inilah yang jadi fondasi krisisnya. Konsep pertama yang rusak, namanya kapitalisme lumpen. Ini kondisi di mana pertumbuhan ekonomi itu bukan dari inovasi atau nilai yang nyata, tapi cuma dari sirkulasi utang yang dibungkus keren dengan istilah ekosistem digital. Kebayangkan? Contoh gampangnya, ya aplikasi-aplikasi yang kasih kita diskon gede-gedean, tapi sebenarnya mereka rugi terus-terusan. Lanjut yang kedua, kekeliruan skalabilitas. Ini nih, kepercayaan yang agak gila kalau dipikir-pikir. Percaya kalau sebuah bisnis yang rugi di tiap transaksi, entah gimana caranya, bakal jadi untung kalau skalanya digedein. Model bakar uang ini kan intinya begitu. Ini jelas-jelas ngelawan hukum dasar bisnis. Pondasi Anda harus kuat dulu, baru bisa bangun gedung tinggi. Grafik ini nunjukin banget jurang antara cerita dan kenyataan. Lihat, valuasi para unicorn ini meroket ke langit. Tapi profitabilitasnya tetap aja di bawah nol. Terus-terusan negatif, tahun ke tahun. Ini kan sama aja kayak bangun gedung pencakar langit di atas pasir hisap. Cuma nunggu waktu aja buat ambruk. Jadi, penting banget buat kita sadari ya, apa yang terjadi di pasar sekarang ini bukan sekedar koreksi biasa, bukan cuma turun teknikal. Ini lebih dalam dari itu. Ini semacam pengakuan dosa dari pasar. Pasar akhirnya sadar kalau model-model bisnis yang selama ini dipuja itu ya pada dasarnya nggak punya nilai apa-apa. Terus, gimana caranya kita bisa bertahan di realitas baru ini? Paradigma udah geser total. Udah lupain tuh itu yang namanya pertumbuhan bakar uang. Sekarang cuma satu yang penting, profitabilitas. Profitabilitas adalah raja. Tabel perbandingan ini nunjukin aturan main yang baru. Beda banget sama dulu. Dulu perusahaan bangga dapat pendanaan gede. Sekarang yang dibanggain itu efisiensi operasional. Dulu utang itu dianggap bensin buat lari kencang. Sekarang utang itu algojo. Siapapun yang nggak efisien bakal dieksekusi. Dan ada satu hal menarik yang terjadi di pasar.
pasar menengah lagi sekarat. Nah padahal kan kebanyakan bisnis targetnya ke situ. Di realitas baru ini pilihannya cuma dua. Pertama, jadi yang paling murah pakai otomasi habis-habisan. Atau kedua, jadi yang paling mewah dan eksklusif dengan margin super tinggi. Apapun yang ada di tengah-tengah itu zona kematian. Nah, ini pertanyaan yang mungkin kedengarannya kejam, tapi ini penting banget buat semua pemilik bisnis. Coba tanya ke diri sendiri. Kalau bisnis Anda itu butuh suntikan dana dari luar, terus cuma buat nutupin biaya operasional, apa yang terjadi kalau infusnya dicabut? Karena faktanya, kalau bisnis gak bisa profit dari operasinya sendiri, itu bukan bisnis. Itu kayak pasien koma yang hidupnya bergantung sama ventilator. Dan ventilatornya baru aja dicabut. Oke, cukup ya analisis masalahnya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi loh ya. Ini adalah protokol darurat. 3 langkah konkret yang bisa langsung Anda terapkan. Protokol daruratnya ada 3 langkah dan ini jelas banget. Nomor 1, deleveraging agresif. Bersihin semua utang berbunga mengambang. Ingat, utang itu algojo. Nomor 2, monetisasi presisi. Udah, stop kejar-kejaran pelanggan baru sambil bakar uang. Fokus aja gimana caranya dapat untung lebih besar dari pelanggan yang udah ada. Dan yang ketiga, pivot ke aset keras. Berhenti percaya 100% sama mata uang fiat. Alokasikan kelebihan uang Anda ke aset produktif yang tahan banting sama inflasi. Pada akhirnya semuanya kembali ke satu kebenaran pahit ini. Kutipan ini emang terdengar keras, tapi inilah realitas barunya. Zaman dimana semua orang bisa ikut menang, itu udah lewat. Sekarang permainannya beda. Kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat kita renungkan. Ekonomi itu sebenarnya nggak sedang runtuh, tapi lagi bersih-bersih. Menyaring siapa aja yang nggak siap dan nggak kompeten secara finansial. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan ekonomi pulih, tapi apakah Anda cukup kompeten untuk selamat dari pembersihan ini? Pertanyaan yang harus kita jawab sendiri-sendiri. Selamat berjuang! What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up.